Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. Yang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada saat ini masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk mengikuti pelajaran. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas itu Bapak Rahman. Pada Rahman dipersilakan dengan segala. Baik kawan-kawan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebelum belajar pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah dan kita dimudahkan pintu hati kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Selanjutnya yaitu kita absen dulu ya Ananda. Dan juga sudah tersedia absennya di link yaitu WA juga ada dan juga di kolom chat juga telah disediakan. Silakan absen dulu. Siap. Sudah Pak, sudah dikirim. Luar biasa ya. Sudah Pak. Kita hadir semuanya ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya Pak. Lengkap Pak. Oh luar biasa hari ini. Selanjutnya kita supaya kita lebih refresh ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak mulai dengan tepuk tangan ya. Jadi tepuk tangan itu kita sekarang tepuk wow. Ya wow. Perhatikan Bapak terlebih dahulu ya. Pak contohkan dulu. Tepuk wow. Kita bersama-sama. Kita ulangi bersama-sama. Tepuk wow. W O wow. Luar biasa. Baik, kalau udah semangat tentu ikuti pelajaran selanjutnya lebih semangat lagi. Amin. Sekarang kita persepsi terlebih dahulu. Kita ulangi pembelajaran kita yang sudah lewat, yaitu masih ada yang ingat di antara Anda? Masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Menjaga lisan Pak. Budi? Ingat Pak, menjaga lisan. Menjaga lisan. Iya Pak, masih ingat Pak, menjaga lisan. Menjaga lisan. Itu adalah merupakan akhlak mulia. Ya, benar. Orang beriman ya, menjaga lisan. Memenuhi janji juga Pak. Oh, memenuhi janji juga. Oh, luar biasa. Ada lagi? Tutur kata yang baik. Oh, tutur kata yang baik. Ya, bagus. Memelihara lisan gitu ya. Terima kasih Ananda sudah mudah-mudahan. Kita lanjut sekarang. Pembelajaran kita itu menghindari perkelahian antar pelajar. Kita lihat di sini dulu, Ananda, boleh diamati nanti gambar dan juga video yang akan Bapak tayangkan nanti. Perkelahian dua pelajar di Kota Cirebon, Jawa Barat ramai diperbincangkan di media sosial. Video gladiator pelajar yang dinilai menyinggung dunia pendidikan dan harus disikapi dengan serius. Dalam sepekan terakhir, video perkelahian pelajar berdurasi sekitar 4 menit viral di media sosial. Diketahui dua pelajar yang berkelahi ini merupakan siswa Kota Cirebon, Jawa Barat. Baik Ananda, dari ya boleh dari Ananda sekalian
apa yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ananda Abu Bakar Siddiq, Ya Pak. dari video yang kita amati tadi. Dari video itu kita melihat adanya perkelahian antar pelajar Pak yang mencoreng nama sekolah. Tepuk tangan untuk Abu Bakar Siddiq dulu, Ananda. Ya baik, jadi ada kasus perkelahian ya disebabkan oleh pengkeroyokan itu ya. Bagaimana dampaknya dari kasus tersebut? Jelas merugikan, Pak, ya, baik dari pelajarnya atau sekolahannya. Jadi tercoreng itu, nama keluarganya juga tercoreng. Itu dampak yang dirugikan oleh beberapa pihak itu. Dampaknya Sangat merugikan merugikan, Pak. keluarga, sekolah, dan juga apa lagi? Masa Masa depan. Jangan biasakan Pak, berkelahi. Damai-damai saja ya sana. Ya. Wah, damai. Ya, bagus. Kalau bercanda boleh, tapi jangan terlalu Berlebihan. membuli teman, mencaci dan sebagainya. Nanti kalau apa bisa juga berkelahi. Kita jaga lisan kita ya Nanda ya. Kita apa Nanda? Kita apa namanya itu? Bapak akan mengadakan kuisis lebih dahulu gitu. Setelah Nanda mengamati gambar ini, kita akan melaksanakan kuisis yang sudah Bapak share di apa tadi? Dapat share di link tadi, link WA-nya gitu. Silakan Anda kerjakan dengan kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada kendala boleh bertanya Anda. Nanti bisa kalau bisa Pak jelaskan. Itu Susah, pretest Pak. Anda ya. Kebukanya, jaringannya agak susah. Saya sudah selesai, Pak. Boleh dikirim, Pak? Pak? Ya. Apa Saya sudah selesai. Ya, sudah dikirim Pak. Ya, sudah dikirim. Sudah ada yang selesai menjawabnya. Ada kendala Anda di sana? Sudah siap ya? Sudah. Ada dapat nilai ya. Mudah-mudahan pun peritas ini tidak ada pengaruhnya nanti ke nilai kita, dan juga itu sebagai awal pemahaman kita, dan juga nanti kita lanjutkan setelah kita melaksanakan pembelajaran, akan melaksanakan post test lagi. Kita lanjut ya. Jadi sebelumnya Bapak akan menjelaskan bagaimana tujuan dari pembelajaran kita nanti. Jadi setelah kita nanti menelaah dalil dan pengertian dari perkelahian antara pelajar, maka kita bisa menemukan makna yang terkandung di dalam. Selanjutnya kita juga setelah kita menelaah dan mempelajarinya juga mengumpulkan bagaimana apa saja nanti penyebab dari perkelahian antar pelajar. Selanjutnya yaitu setelah kita menelaah, maka kita akan merumuskan nilai-nilai yang ada dalam menghindari perkelahian antar pelajar tersebut dan juga mencari solusi ya. Baik, Ananda, Pak tanya dulu, kira-kira menurut Ananda apa itu pengertian dari pengertian perkelahian? Ya? Pernah dengar perkelahian? Pernah, Nah, Pak. Pernah melakukannya? Tidak. Kira-kira apa definisinya itu? Pernah melihat kawan berkelahi cuma Pak. Mereka saling pukul dan baku hantam Pak. Oh, luar biasa. Saya, Pak. Siapa Dwi ya? Ya. Ya, Kalau silakan menurut- Dwi. Ya, kalau menurut saya perkelahian itu berantem dengan orang, Pak, gara-gara suatu permasalahan atau Gara-gara suatu permasalahan. Ada penyebabnya ya itu ya? Penyebabnya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. salah pacar biasanya. Salah pacar, Pak. Salah Rambut. paham. Pak, ditikung Salah pacar ya? Oh, Iya, Pak. jangan sekali-kali seperti itu. Jangan sekali-sekali gara-gara pacar kita berkelahi. Itu memang apa namanya itu? Memang tidak bagus ya. Budi itu, Pacaran tuh boleh, Budi Pak. suka berkelahi, Pak. Jangan, Pak. Dulu, sekarang nggak pernah, Pak. Sekarang udah tobat ya? Harus bertobat, Pak. Baik, kita simpulkan juga. Jadi definisi dari perkelahian itu juga dinamakan dengan tawuran ya. Jadi itu adalah suatu perilaku menyimpang ya. Apalagi kalau perkelahian di antara pelajar itu perilaku menyimpang oleh
yang dilakukan oleh pelajar. Itu terjadi mana saja, Nanda? Di sekolah. Di sekolah. Di mana lagi? Terminal sharing tuh, Lingkungan, Pak. Pak. Terminal, di kota-kota besar. Di mana lagi, Nanda? Tempat hiburan ada, Pak. Masya Allah, tempat hiburan ya. Jadi memang banyak terjadi. Jadi lebih baik kita menghindari hal-hal tersebut. Kalau tidak penting rasanya tidak usah pergi ke tempat hiburan ya. Jadi memang memancing kita untuk perkelahian di sana. Ya, dengarin kata Bapak Budi, jangan pergi ke tempat hiburan. Itu memang yang harus dihindari sebagai seorang remaja gitu ya. Itu namanya nakal ya. Ya Budi? Nakal, kenakalan remaja. Selanjutnya ada dalil ya. Dalil bagaimana kita menghindari perkelahian di antara antar pelajar gitu. Ini ada ya kelihatan slide-nya Bapak di sini Nanda? Sudah Kelihatan, jelas ya? Pak. Ini ada namanya surah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, kalau udah bersama-sama nanti enggak ada yang enggak membaca ya. Baik, kita baca dengan memulai dengan ta'awuz ya. Ya kita baca bersama-sama. Itu menerangkan kepada kita. Udah pandai Ananda baca Quran? Pak. Udah pandai Ananda? Insya Allah, Pak. Gurunya baca. Kalau memang sudah pandai, bagusnya kita baca bersama-sama ya. Ya, Pak. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin يكون خيرا ولا من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Jadi kita baca artinya. Coba ya Yuni baca arti dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya, silakan Yuni. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencela satu sama lain, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sudah Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Yuni ya, terima kasih Yuni sudah membaca artinya. Kita temukan di sana makna dari kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu perintah tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Coba Dwi, apa saja kandungan yang terkandung, makna yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat tersebut? Ya, silakan Dwi. Kandungannya ya Pak ya.
Ya, kandungannya. Ya. Intinya kita tidak boleh mengolok-ngolok orang lain ya Pak ya. Terus Ya. kemudian kita tidak boleh memanggil nama orang lain dengan gelar buruk. Mohon maaf, kadang di sekitar kita ada teman kita memanggil dengan sebutan kaki 4 yang binatang itu Pak. Itu sebagai guyonan dan bahasa sehari-hari. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Dwi, luar biasa, apresiasi ya. Dan juga Budi, apa coba kita temukan di sana makna dari Al-Quran surat Al-Hujurat 11 tambahannya. Coba Budi. Ya Pak, jangan saling mencela Pak satu sama lain Pak. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu Pak Ya. banyak yang mencela dengan memanggil nama orang tuanya atau manggil Ya. nama keluarganya itu Pak. Ya. Kemudian memanggil seburuk-buruk panggilan ganti Pak. Luar biasa, jangan mencela, jangan memanggil orang dengan panggilan yang buruk, jangan melolok-olok. Ya, seperti itu ya. Baik, saya Pak. Ada lagi. Ya, kalau menurut saya seperti ini. Di sini kan dijelaskan jika seorang perempuan di sini? Perempuan, jangan mengolok-olok perempuan yang lain. Nah, jadi kalau menurut saya seperti ini, yang namanya kita manusia itu pasti mempunyai kekurangan. Nah, jadi kalau kita menyebut-nyebut kekurangan orang lain, maka berarti kita sama saja menyebut-nyebut atau merendahkan diri kita sendiri. Itu mungkin, Pak. Oh ya, luar biasa ya. Yang kita merendahkan orang lain, jangan menghina orang lain. Kalau itu terjadi, bisa saja terjadi perkelahian. Jadi itu yang perlu kita hindari. Luar biasa ya. Memang salut Bapak kepada Anda semua aktif ya. Luar biasa. Ya. Kita lanjutkan. Ini ya, tadi sudah kita sebutkan juga dalam Al-Quran tadi, sekarang ada penyebab dari perkelahian antar pelajar, perkelahian di kalangan remaja. Kira-kira Abu Bakar Siddiq, apa penyebab dari perkelahian antar pelajar yang Anda ketahui? Pak? Biasanya saling menertawakan atau mengejek kawan, Pak. Saling menertawakan dan mengejek kawan. Ya, apalagi ada lain. Itu dikompor-komporinya, Pak. Bahasa lainnya apa namanya tuh, provokator Gitu ya. Dipanas-panasin ya. Ya, dipanas-panasin. Uzon, Pak. Uzon dengan kawan, Pak. Ya, dengan kawan. Kalau Budi dipanasin gimana perasaannya gitu? Kalau dipanasin atau di teman gimana sikap Budi? Lepas kontrol, Pak. Amarah, Pak. Jelas marah, Pak, saya. Jadi ribut, Janganlah Pak. seperti itu. Kita memang sebagai orang beriman tentu harus sabar ya. Jadi sikap kita menghindari hal tersebut. Dan juga kita tidak boleh saling ejek dan saling curiga, tidak saling mengkompori ya, tidak boleh saling menyebar berita bohong, berita fitnah dan lain sebagainya, berprasangka buruk, apalagi menggunjing ya, cari kesalahan orang lain. Itu salah satu sekian dari banyak penyebab perkelahian. Amarahnya yang kurang terkontrol. Jadi memang ada solusi di sini. Bagaimana tadi ada penyebabnya gitu ya. Bagaimana ajaran Islam itu sendiri. Islam kan damai ya. Islam itu damai, anti terhadap kekerasan, anti terhadap pembulian, anti terhadap celah mencela. Jadi kalau bagaimana kira-kira menurut Anda solusi dalam menghadapi perkelahian antar pelajar? Bagaimana ajaran Islam lah? Coba Anda semuanya boleh aktif ya. Nanti kalau memang aktif juga ada nilai tambahannya. Saya Pak. Ya Yuni. Salah satunya dengan kita meningkatkan ibadah pada Allah Pak. Jadi Ibadah ya.
mempersibuk diri untuk ibadah ya. Ya, Gus. Yang lain? Pak. Ya, Mas. Sabar, Pak. Sabar itu harus. Sabar. Ya, sabar yang utama ya. Abu Bakar. Selalu tawakal, Pak, pada Allah. Tawakal ya, tawakal berserah diri kepada Allah ya. Siapa? Bagus. Ayu. Iya Pak, tidak mudah tersulut emosi. Oh, tidak mudah tersulut emosi ya. Jadi intinya kita itu memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Ya, kita harus menyayangi Sesama Pak. Sama saudara kita, sesama teman kita harus saling memperkuat persaudaraan dan juga berkasih sayang. Apalagi kalau kita membantah pendapat orang lain itu dengan cara yang baik-baik, menjaga perdamaian, lalu berbuat baik kepada orang lain, dan juga kalau sudah sempat tawuran kita selesaikan dengan dalam musyawarah. Dan terakhir kita menjadi orang yang sabar tadi, orang yang pemaaf, saling sabar dan juga saling mengingatkan kepada kebaikan. Jadi di sini Ananda sudah belajar gitu ya, sudah mempelajari pelatihan terpelajar. Sekarang kita bekerja berkelompok ya. Kita bekerja berkelompok. Bisa dibuat grupnya gitu ya. Setiap kelompok ada grupnya nanti. Di sini ada 3 kelompok. 3 kelompok. Ada kelompok 1 temanya ada nampak Nanda? Mencari kasus perkelahian antar pelajar yang ada di Indonesia gitu ya. Baik itu di kota-kota besar, di sekolah dan lain sebagainya. Kelompok 1 itu ada Abu Bakar Siddiq ya, dan juga Rahman temannya. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 menganalisis penyebab perkelahian antar pelajar tersebut. Ya. Itu ada kelompoknya ada Dwi ada Budi, Rahayu. Ya. Selanjutnya memecahkan solusi ya. Perkelahian antar pelajar menurut ajaran Islam. Itu ada namanya ya, Yunita dan Fatur. Kelompoknya. Sudah tahu kelompoknya semuanya Nanda? Sudah Pak. Silakan bekerja, cari bahannya, bisa di paket, di internet, di modul yang sudah Bapak share gitu ya. Silakan Anda bekerja dan nanti hasil pekerjaannya itu ditampilkan di depan kelas gitu. Silakan berkelompok, silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya. Setelah ini baru kita tampilkan ya Nanda ya. Ya silakan cari duduk berkelompok. Ya. Mau tanya Pak. Apa Nanda? Ya. Itu saya sama Abu itu mencari kasus perkelahian, kasusnya saja. Tugasnya bagaimana Pak nantinya? Oh siap. Jadi memang intinya mencari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kan marak itu kasus-kasus pelajar yang sudah bahkan sudah marak-maraknya terjadi sekarang gitu ya. Jadi kita setelah Anda cari, kita tampilkan, kita pecahkan secara ada juga ya ada pertanyaan lagi Anda bagus. Belum berdiskusi boleh pertanyaan Anda ya.
Ada siap tugas kelompoknya ya? Kalau apa nanti diapakan ditampilkan nanti kalau sudah siap gitu. Waktu diskusi kita sudah selesai. Jadi kita sudah semuanya ya selesai ya Nanda ya. Jadi kelompok 1 boleh menampilkan di depan kita. Abu dan Rahman ya. Ayo Abu, duluan Abu. Ya Pak. Ya, silakan tampilkan Anda tugas kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah, kami berdua perkenalkan saya Abu Bakar dan saya Rahman menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan kasus perkelahian antar pelajar di Indonesia. Salah satunya adalah perkelahian antar pelajar yang terjadi di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, yaitu perkelahian antara siswa SMK 1 dengan siswa SMA di Kota Padang. Nah, penyebab kasus tersebut adalah salah paham. Jadi adanya kesalahpahaman dari 2 orang siswa antar sekolah, sehingga mereka membawa rekan-rekannya untuk pergi menyerang sekolah lain atau lawan. Itu kan hal yang sebenarnya sangat sepele. Hasil diskusi kami terkait kasus perkelahian dan pelajar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh, silakan. Tentang kasus yang terjadi di Kota Padang ya, Pak Sidi. Iya, Pak. Ya. Ini lagi Pak ini. Ya. Tadi teman saya Abu menyampaikan perkelahian di Kota Padang ini. Jadi kasus yang kedua, kasus di Lampung Pak. Di Lampung ya Rahman ya. Pelajar antar SMA SMK ini di Stadion Pakoman ini. Jadi kasusnya karena kalah salah satu Pak itu. Jadi nggak terima sekolah satu itu. Jadi terjadi pertikaian itu. Hebat Ya, itu masuk TV itu Pak. Ya masuk TV ya, viral ya. Iya, Jadi ya, ini memang kasus-kasus itu memang mencoreng pendidikan ya di kalangan pelajar terutama. Baik, yang untuk kelompok 2 salah satu boleh ditampilkan Dwi atau Budi atau Ayu. Bagaimana? Bisa yang mau presentasi. Ya boleh. Iya. Yang emosi ini meliputi mudah marah, kemudian frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosial. Nah, kemudian ketika mereka ketika menghadapi masalah, mereka cenderung melarikan diri atau menghindarinya. Biasanya seperti itu. Bahkan lebih suka menyalahkan orang lain. Kalaupun mereka itu biasanya berani menghadapi, tapi biasanya akan memilih menggunakan cara yang paling instan, Pak, biasanya untuk memecahkan masalahnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Bagus, menarik, luar biasa ya. Hebat kita semua, murid-murid yang luar biasa. Selanjutnya yaitu yang terakhir ya. Bagaimana memecahkan solusi perkelahian antar pelajar tersebut. Itu ada Yuni dan Fatur. Boleh ditampilkan hasil diskusinya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan teman-teman semuanya.
Ini terkait dengan yang diberikan kepada kami, yaitu tentang cara menanggulangi atau solusinya gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kalau hasil dari diskusi yang sudah kami lakukan itu bisa dilakukan dengan cara ini mungkin Pak. Dengan cara karena ini berkaitan dengan pelajar itu bisa memperketat peraturan sekolah. Nah, jadi mungkin terjadinya pergaulan bebas perkelahian itu mungkin bisa jadi karena peraturan sekolah itu longgar segala macam gitu. Nah, jadi bisa dengan meningkatkan atau memperketat peraturan. Kemudian bisa juga dengan cara memberikan pembinaan kepada siswa tersebut. Nah, kalau seandainya siswa tersebut terlibat dalam perkelahian pelajar, maka kita bisa panggil orang tuanya mungkin. Kemudian menanamkan rasa cinta damai, bisa jadi mungkin Pak. Rasa cinta damai, kemudian apa lagi ya, saling kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Contohnya kalau di lingkungan kita kan ada tuh semacam Pol PP atau segala macam. Apabila terjadi semacam perkelahian di luar sana, maka Pol PP bisa menindaknya gitu. Ya, luar biasa terus, ya. Satu lagi mungkin Pak. Belum kita tutup ya, betul. Ada di antara kita yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada sore hari ini? Laksanakan perdamaian sesama kita. Gitu. Untuk terakhir itu ada yang sudah Pak kirim tadi. Itu kita mengerjakan post test ya melalui quizzes tadi. Ya, silakan kerjakan soal. Pak kasih waktu 10 menit ya. Jadi ulangi lagi. Jadi kesimpulannya memang perkelahian di antara pelajar itu memang kerap terjadi antara remaja, tapi disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara mungkin kondisi yang kurang labil, pembulian, dan lain sebagainya. Juga solusinya bagaimana kita nanti bisa laksanakan perdamaian sesama kita gitu. Baik, untuk terakhir itu ada yang sudah Pak kirim tadi, itu kita mengerjakan post test ya melalui quizzes tadi. Ya, silakan kerjakan soal. Pak kasih waktu 10 menit ya. Baik, sudah siap semuanya ya. Jadi memang lihat di sini nilainya cukup bagus, luar biasa nilainya. Mudah-mudahan kita tingkatkan terus gitu prestasi kita. Dan juga untuk pembelajaran kita untuk minggu depan yaitu larangan menghindari narkoba dan minuman keras. Pelajaran kita untuk minggu yang akan datang. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmunya dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa pula yang dipimpin oleh silakan Bu Bakar Siddiq. Setelah teman-teman mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.